a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita insyaallah akan membedah satu buku yang berjudul Hambatan-Hambatan Dakwah. Buku ini ditulis oleh, afwan ini langsung saja ya. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Ar-Rasyid, seorang ulama dakwah yang sangat produktif. Beliau punya puluhan buku ya, dan semuanya tentang dakwah. Di antaranya yang sangat bagus ya menurut saya itu adalah buku tentang dasar-dasar ijtihad di dalam dakwah. Itu beliau tulis 4 jilid dan semuanya berkaitan dengan masalah bagaimana kita menghadapi berbagai problematika dakwah dan kemudian bagaimana kita berijtihad. Nah, salah satunya adalah buku ini, buku Hambatan-Hambatan Dakwah. Buku ini cukup menarik. Hampir seluruh isinya itu ya adalah poin-poin yang perlu kita renungkan. Karena itu ketika saya menyiapkan materi ini, tadinya saya ingin membuat gambaran umum tentang buku ini itu isinya apa, tapi terlalu sayang kalau hanya sekedar menggambarkan tentang apa isi buku ini, sehingga saya pilih untuk kemudian mengkaji per tema saja gitu supaya manfaatnya lebih baik, lebih banyak. Dan mungkin ada di antara kita yang belum membaca buku ini setidaknya mendapatkan gambaran tentang isinya ya. Jadi judul aslinya adalah Al-Awaiq ya, hambatan-hambatan. Kemudian saya tambahkan kata dakwah karena memang isinya berkaitan dengan dakwah. Beliau memulai buku ini di pembahasan yang pertama dengan judul Jamaah Satu Hati. Ya. Di sini beliau menginginkan agar para dai itu berhimpun dalam satu jamaah, satu organisasi ya. Jamaah itu sudah menjadi bahasa kita ya, atau bisa diterjemahkan organisasi dan lain sebagainya. Yang beliau inginkan agar jamaah atau organisasi ini adalah jamaah atau organisasi yang terdiri dari orang-orang yang sudah menyatukan hatinya untuk sama-sama berdakwah di dalam komunitas ini, di dalam organisasi ini. Karena itu kemudian beliau mengutip hadis Rasulullah SAW. Hadis ini, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbun wahidun. Tidak ada pertikaian di antara mereka dan tidak ada saling benci di antara mereka. Qulubuhum qalbun wahidun. Hati mereka itu satu hati. Ini adalah penggalan hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ahlul jannah, karakter ahlul jannah, ya, perilaku, sifat, hati mereka itu hati yang sudah sama, satu hati, jernih, ya, tidak ada kebencian, tidak ada ghillun bahkan, ya, di ayat Al-Quran itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, bahkan tidak ada pertikaian. Kira-kira dengan mengutip hadis ini beliau berharap agar ya insan-insan yang berhimpun dalam satu jamaah dakwah ini seluruhnya hatinya sudah sama-sama bersih, sama-sama jernih, sama-sama mengikhlaskan diri kepada Allah untuk sama-sama berdakwah, mengusung panji dakwah ini sebagaimana ini adalah tugas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai
ya dengan kalimat ya para dai yang berhimpun di dalam komunitas ini, komunitas satu hati atau jamaah satu hati ini, mereka mengawali kebersamaan mereka itu dengan sama-sama menyatakan janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada langkah pertama memasuki jamaah para dai. Sebagaimana ini juga menjadi sunnatul anbiya. Ini merupakan sunnatul anbiya, ya. Para nabi itu diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas dakwah, dan ini adalah fitrah manusia, ya. Sehingga ini juga diabadikan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 81 ini. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Ya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnahu. Nah, ini janjinya. Ya, bahwa para nabi itu berjanji kepada Allah untuk beriman kepada Allah dan wa la tansurunnahu, ya, dan akan membela, ya, menolong agama Allah dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah mengambil ikrarnya itu. Aqrartum, kata Allah. Diambil ikrarnya karena ini fitrah manusia. Manusia itu kalau tidak diambil janji setianya, ya cenderung tidak memiliki komitmen. Dan ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian semoga kita sedang menapaki jalan para nabi dan para rasul itu, ya, berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agamanya, untuk menyebarkan agamanya di muka bumi ini, dan itu merupakan satu kemuliaan. Dengan demikian diharapkan ini menjadi satu komunitas yang sangat solid karena sudah sama-sama berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, janji setia ini telah mendorong mereka kepada perlombaan lain. Jadi, karena sudah berjanji setia kepada Allah, sehingga ada karakter yang istimewa dia di kalangan anggota jamaah satu hati ini atau organisasi satu hati, komunitas satu hati ini, yaitu perlombaan untuk memberikan ketaatan, cinta, persaudaraan dengan kejernihan hati, ya, sesama anggota komunitas atau jamaah ini. Nah, itulah yang diharapkan supaya tercipta soliditas, kebersamaan, ya, karena dalam perjalanan dakwah ini kita akan menghadapi banyak hal, banyak tantangan, ya, banyak hal-hal yang berat yang nanti bisa mengganggu soliditas ini. Karena itu ketaatan, cinta, persaudaraan, dan kejernihan hati ini harus senantiasa dijaga. Ya, dan ini diingatkan di awal buku ini, ya, agar soliditas ini nanti yang akan mampu menghadapi berbagai hambatan yang kita temui di perjalanan dakwah. Ketaatan yang muncul dari kesadaran dan bertolak dari iman, ya, tentu ketaatan yang baik itu adalah ketaatan yang muncul dari kesadaran dan bertolak dari keimanan kita. Ketaatan Islami yang khas, bukan sembarang taat, kata beliau, yaitu komunitas atau kelompok yang memandang berkhidmat pada pemimpin sebagai kebenaran dan memandang ketaatan kepada perintahnya sebagai keimanan. Dalam berorganisasi tentu ada ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Malah kalau kita baca membaca tentang manajemen Al-Quran itu, ya, dan dalam Al-Quran itu diajarkan juga satu pola ke organisasi yang bersifat hierarkis gitu. Kenapa? Ya, karena itu tuntutan manusia juga. Sebab Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, sehingga potensinya berbeda-beda, beragam, sehingga
diperlukan organisasi yang hierarkis itu. Ada pemimpin, ada wakil, ada jabatan-jabatan yang lainnya yang diperlukan dalam rangka lancarnya organisasi itu. Kemudian juga iman. Landasan iman tadi itu adalah iman kepada surga. Ya, sehingga diharapkan dalam kita berdakwah ini selalu berharap pada surga Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap pada dunia. Ya, iman kepada surga yang telah membuat mereka berlomba-lomba untuk berjihad, di samping keteguhan hati di dalam barisan yang tidak terdengar di dalamnya pembicaraan yang sia-sia. Nah, ini beliau harapkan semoga ke jamaah satu hati ini adalah jamaah yang betul-betul hatinya jernih, sampai kemudian pembicaraannya pun tidak ada yang sia-sia. Dan ini mengacu kepada karakter ahlul jannah tadi itu. Ya, karena itu hati harus ditahan ketika kepentingan pribadi mencuat demi menjaga agar iman ini tidak terusik. Itulah salah satu nasihat beliau terkait dengan jamaah satu hati ini yang mengacu kepada karakter ahlul jannah.